Halo teman-teman, pada kesempatan kali ini kami kelompok tugas finansial corporate 2 yang beranggotakan saya sendiri Fuad Amin dan dua rekan saya Rizky Sofyan dan Giovanni Gultom. Baik, pertama saya akan menjelaskan tentang apa itu WACC. WACC adalah Weighted Average Cost of Capital, yaitu rata-rata tertimbang dari biaya modal. Nah, WACC ini ditentukan berdasarkan bobot proporsional masing-masing dari debt atau hutang dan equity atau ekuitas itu sendiri. Teman-teman, WACC ini dapat digunakan oleh investor untuk menghitung return yang akan didapatkan dari hasil dia menanamkan modal pada suatu perusahaan atau suatu proyek tertentu. WACC ini juga merupakan salah satu patokan bagi investor untuk mengetahui apakah bisnisnya ini layak atau tidak. Begitu teman-teman. Nah, untuk selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana cara menghitung WACC. Nah, teman-teman bisa lihat ini adalah rumus WACC. Rumusnya sebagai berikut: E dibagi penjumlahan D dan E, kemudian hasilnya dikalikan KE ditambah D dibagi penjumlahan D dan E. Yang mana kemudian dikalikan KD dikali pengurangan 1 minus T. Dimana teman-teman bisa lihat E itu adalah equity atau ekuitas, D itu adalah debt atau hutang, KE itu adalah cost of equity, KD itu sendiri adalah cost of debt, T itu adalah tax rate. Begitu teman-teman. Demikian penjelasan dari saya. Untuk selanjutnya akan dibahas lebih lanjut oleh dua rekan saya, Rizky Sofyan dan Giovanni Gultom. Optimalisasi struktur modal. Nah, selanjutnya saya akan bahas lebih lanjut lagi mengenai WACC. Sebelumnya, partner saya Fuad sudah membahas mengenai apa itu WACC, lalu bagaimana cara perhitungannya. Nah, dari perhitungannya ini kita akan menghasilkan persentase WACC-nya. Nah, apabila persentase WACC tinggi, ini mengindikasikan bahwa biaya pendanaan untuk perusahaan itu lebih besar. Dan kas yang dimiliki perusahaan itu biasanya lebih sedikit untuk dibagikan kepada investor ataupun kreditur, sehingga biasanya cenderung investor ataupun kreditur itu mencari peluang investasi lainnya. Kita asumsikan misalkan dari persentase WACC ini, kita asumsikan misalkan perusahaan menghasilkan pengembalian sebesar 15% setiap tahun, lalu biaya modalnya itu sebesar 5%. Nah, dari sini perusahaan pada dasarnya menghasilkan sebesar 10% dari setiap 1% yang diinvestasikan oleh investor ataupun dipinjamkan. Sehingga investor ataupun kreditur akan melihat bahwa perusahaan hanya menghasilkan 0,1 rupiah setiap 1 rupiah yang diinvestasikan oleh investor atau kreditur. Dan 0,1 rupiah ini dapat dibagikan ataupun digunakan untuk pembayaran pelunasan hutang perusahaan. Dan sebaliknya, apabila kita asumsikan perusahaan hanya menghasilkan pengembalian atau returnnya itu sebesar 10%, dan biaya modalnya itu lebih besar, yaitu sebesar 15% kita kira-kira per tahun. Nah, ini berarti bahwa perusahaan sudah kehilangan sebesar 0,05 rupiah setiap 1 rupiah yang diinvestasikan atau dipinjamkan oleh kreditur. Sehingga biasanya perusahaan untuk investor ataupun kreditur itu cenderung tidak tertarik untuk melakukan investasi terhadap perusahaan ini. Dan mungkin sarannya adalah perusahaan atau manajemen harus merestrukturisasi kembali dana struktur modalnya. Seperti itu.
dan akan dibahas lebih lanjut lagi terkait dengan pengaruh dari struktur modal terhadap WACC, di-related lagi atau dihubungkan kembali dengan studi kasus yang ada, yaitu Diamond Energy Resources, dan ini akan dibahas lebih lanjut oleh rekan saya yaitu Giovanni. Dan sekian presentasi dari saya dan terima kasih semuanya. Selamat malam semuanya. Perkenalkan, nama saya Rizky Sofyan. Saya akan membahas mengenai pengaruh modal struktur terhadap WACC. Tapi sebelumnya saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai apa sih itu struktur modal. Nah, jadi struktur modal adalah total hutang dan juga ekuitas yang dimiliki perusahaan untuk pendanaan kegiatan operasional perusahaan ataupun ekspansi perusahaan. Nah, jadi dapat kita simpulkan bahwa struktur modal ini terdiri dari dua, yaitu dari hutang dan juga ekuitas. Lalu apa itu ekuitas atau modal ekuitas? Nah, modal ekuitas adalah modal atau dana yang ditanamkan oleh pemilik perusahaan untuk dana yang ditanamkan oleh pemilik perusahaan dan juga laba ditahan yang mewakili laba-laba tahun sebelumnya. Lalu hutang, apa itu hutang? Jadi hutang ini adalah dana yang dipinjamkan perusahaan kepada pihak lain, kepada pihak kreditur biasanya, dan ini biasanya dalam bentuk hutang jangka panjang. Contohnya seperti obligasi ataupun instrumen hutang lainnya. Nah, selanjutnya saya akan membahas mengenai rasio yang dapat menghitung optimalisasi dari struktur modal. Nah, jadi di sini terdapat dua rasio yang dapat merefleksikan optimalisasi struktur modal. Apakah itu benar-benar optimal atau tidak struktur modalnya? Yang pertama ada hutang terhadap ekuitas atau disebut debt to equity ratio, dan juga yang kedua adalah WACC, weighted average cost to capital. Nah, ini sudah terbukti berdasarkan penelitian terdahulu bahwa kedua rasio ini sangat merefleksikan dari. Baik, terima kasih untuk rekan saya Fuad. Saya akan melanjutkan kembali presentasi kami dengan saya Giovanni Bultom. Di sini mengenai hubungan WACC dengan perusahaan. Jika perusahaan ini meningkatkan nilai perusahaannya, maka WACC-nya harus kecil. Karena nilai perusahaan ditentukan oleh cash flow dan risiko. Kemudian jika WACC-nya kecil, maka perusahaan menaikkan hutang perusahaan dan nilai perusahaan tidak dipengaruhi oleh struktur modal karena nilai perusahaan ini bersifat tetap. Oke, namun jika diminta nih rekomendasi perusahaan untuk investasi dengan menghitung WACC, apakah akan menambah nilai perusahaan? Jawabannya tidak. Kenapa? Karena dari rumus V sama dengan E ditambah D, di mana E adalah market value of the firm's equity dan D adalah market value of the firm's debt. Ini menunjukkan bahwasannya nilai perusahaan tidak dipengaruhi oleh struktur modal. Maka jika diminta rekomendasi untuk investasi, maka tidak mempengaruhi nilai perusahaan. Nah, dari kasus Diamond Energy Corporation, kita melihat dari sejarahnya bahwasannya ketika didirikan Diamond Energy Resources Indonesia ini memiliki 6 tambang. Kemudian pada tahun 2010 dan 2015 di sini perusahaan ini telah menikmati kesuksesan finansial yang moderat, di mana dengan margin operasional dan laba dan atas modal yang diinvestasikan rata-rata mendapatkan 21% dan 16% masing-masing dalam 5 tahun terakhir, di mana volume penjualannya dalam tahun jumlahnya meningkat setiap tahun. Kemudian pada tahun 2013-2014 pendapatan mengalami penurunan, tetapi ini karena penurunan harga batu bara. Tapi margin operasionalnya lebih baik daripada kebanyakan bisnis tambang lainnya yang setara. Karena apa? Kami melihat dari kasus ini dibandingkan dengan perusahaan lain di industri batu bara ini, Diamond adalah pemain yang sangat kecil seperti itu. Nah, industri batubara di Indonesia
adalah sumber energi yang penting karena batu bara digunakan untuk menghasilkan sekitar 41% listrik dunia dan menghasilkan 70% baja dunia. Dan Indonesia adalah salah satu produsen batu bara terbesar di dunia dengan cadangan batu bara diperkirakan bertahan sekitar 83 tahun lagi jika laju produksi saat ini akan terus berlanjut. Nah, tetapi ada masalah yang timbul dalam kasus ini. Masalahnya adalah penurunan harga, di mana penurunan harga batu bara ini mengakibatkan kemunduran beberapa produsen kecil, bahkan ada yang tutup juga. Untuk membendung penurunan harga ini, pemerintah membatasi total produksi sekitar 5%, lebih rendah dari tahun sebelum-sebelumnya. Yang memproduksi jumlah yang disetujui akan dikenakan sanksi. Nah, ini memberikan tekanan tambahan pada penambang, terutama mereka yang menggunakan utang seperti itu. Dan kemudian masalah lainnya adalah pemerintah menaikkan royalti dengan meningkatkan tarif pajak jika harga batu bara meningkat. Masalah lainnya timbul, Cina melarang impor batu bara dengan kadar yang rendah. Oke, tetapi dari studi analis yang kami lakukan terhadap Diamond Energy Resources ini, kasusnya menghasilkan cost of equity CAPM-nya itu sebesar 19,8%. Dan ketika kami hitung untuk WACC-nya adalah ketika hutang pada angka 12 juta dolar, WACC-nya sebesar 16,38%. Kemudian skenario 1, jika hutangnya sebesar 32.500.000 dolar, ini WACC-nya 10,50%. Dan pada skenario 2, ketika berada pada hutang sebesar 30 juta dolar, WACC-nya sebesar 11,22%. Dari sini kita mengetahui bahwasanya semakin besar hutang, maka WACC-nya semakin kecil. Dan hal ini kami dapat simpulkan, hasil analisis dari sebuah mempertimbangkan semua risiko dan keuntungan dalam investasi ini menurut kami, sebaiknya Diamond Energy Resources perlu membuat capital budgeting untuk memastikan kelayakan proyek yang akan diambil sebelum membuat keputusan investasi. Yang kedua adalah dengan melihat WACC sebesar 10,50%, bisnis ini merupakan layak untuk dijalankan karena masih di bawah tingkat pengembalian sebesar 19,8% CAPM-nya. Dan kemudian kesimpulan yang ketiga kami dapat simpulkan dalam gambar kasus ini, gambar 2, margin operasi dan laba atas modal yang diinvestasikan rata-rata 21% dan 16%, volume penjualannya dalam jumlah ton meningkat setiap tahunnya dari tahun 2010 dan 2000 sampai dengan 2015, tetapi meskipun dalam pendapatan mengalami penurunan pada tahun 2013 dan 2014, namun ini dikarenakan adalah penurunan harga batu bara. Demikian presentasi dari kelompok kami. Saya dengan Giovanni Gultom, ada rekan saya Rizky dan juga Fuad. Terima kasih.